Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, pada hari ini kita boleh bertemu kembali. Mari saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersiapkan hati. Kita mau datang pada Tuhan, mempersembahkan hidup kita, memberikan yang terbaik bagi Dia. Menyenangkan Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan kita. Amin. Mari kita angkat tangan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, membawa kami Tuhan, boleh menikmati berkat, boleh menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan, yang begitu melimpah dalam setiap kami Yesus. Kebaikan demi kebaikan Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan yang begitu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami yakin dan percaya saat kami menyembah Engkau Tuhan, Roh-Mu bekerja atas kami. Pengharapan yang baru, kekuatan yang baru Kau berikan pada kami. Kami boleh bersukacita di dalam Engkau Tuhan, karena Engkau ada di dalam kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Gelah hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami
kasih Tuhan. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Buat berkat anugerah-Mu yang melimpah dalam setiap kehidupan kami Yesus. Kami mau memuji-Mu. Kami mau selalu menyembah-Mu Tuhan. Karena yang Kau Tuhan yang layak terima pujian dan sembah kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, kami sembah Kau Yesus. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu Yesus, ku selalu kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Engkau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami. Inilah seluruh hidup kami Yesus. Kerinduan kami Tuhan untuk mengagungkan memuliakan nama-Mu. Karena Tuhan semua ini kami naikkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Bertahtalah di atas puji-pujian kami. Mari yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Haleluya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Mari memuji Tuhan dengan sukacita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Haleluya. 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 Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ada sukacita, amin. Ya, saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan hati kita.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat pemeliharaanmu, penyertaanmu atas setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Kau sucikan dan kuduskan apa yang telah kami bawa ini. Dan kiranya boleh dipakai untuk pelebaran pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap Yesus memberkati. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Indah hidup kami Bapa. Mari Tuhan berbicara kepada kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan mengerti apa yang menjadi kehendak rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami, Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang besar dalam hidup kami. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Aku tidak akan menyerah Tuhan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku
saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa agar firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, pada saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu bersyukur buat kesempatan yang indah untuk kami boleh duduk diam di hadapan hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami. Firman-Mu memberikan kepada kami petunjuk arah hidup yang benar, supaya kami hidup di dalam jalan-Mu, di dalam rencana-Mu, dan di dalam kehendak-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi, shalom. Saya percaya kita semuanya boleh bersukacita di tempat ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan saat ini akan diberi tema ilmu yang membawa kebangkitan. Baik, kita akan sama-sama belajar tentang ilmu. Saudaraku, ilmu adalah sebuah pengetahuan yang dimiliki atau yang diajarkan oleh guru kita untuk menata hidup kita, masa depan kita, keluarga kita, agar semuanya boleh berlangsung berjalan dengan baik. Karena itu sebagai orang percaya, ada satu ilmu tertinggi namanya firman Tuhan. Firman Tuhan yang diajarkan kepada kita menjadi petunjuk hidup, agar Bapak Ibu Saudara memiliki kehidupan yang baik, keluarga yang baik, ekonomi yang baik, masa depan yang baik. Karena itu kita melihat satu pengajaran firman Tuhan menjadi landasan, menjadi dasar ilmu, pengetahuan, dan iman kita kepada Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat di dalam kitab Amsal. Amsal pasal 4 ayat yang kedua. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh para nabi, para rasul pada zaman dahulu kepada umatnya itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi sebuah dasar iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Saya percaya firman Tuhan sampai hari ini masih tetap berlaku dalam hidup kita sekalian. Pada waktu firman Tuhan menjadi landasan ilmu tertinggi yang akan membawa hidup kita mengalami kebangkitan, mengalami kehidupan, mengalami kemenangan, mengalami terobosan, Bapak Ibu Saudara akan menjadi pribadi yang luar biasa. Karena itu di sini katakan terima ilmu, jangan meninggalkan petunjuk. Nah, ilmu apa saudaraku yang akan bisa membawa kebangkitan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya? Saya akan menyampaikan ada 4 ilmu kehidupan yang dapat memberikan otoritas kuasa kebangkitan dalam hidup seseorang. Yang pertama saudaraku disebutnya ilmu hati. Nah, kita melihat di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku, dengan Tuhan, saudara dan saya yang bisa diandalkan dalam hidup itu bukan otak kita, bukan ukuran postur tubuh kita, bukan harta benda kita, bukan pendidikan kita. Tetapi yang paling utama yang diperhatikan Tuhan dalam hidup seseorang adalah hati orang itu sendiri. Nah, di sini dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari situ, dari mana? Dari hati kita akan terpancar. Ada satu kekuatan yang luar biasa akan terpancar keluar. Apa itu? Kehidupan. Nah saudaraku, Tuhan rindu saudara dan saya sebagai anak-anaknya memiliki kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik harus punya wadah kehidupan yang baik. Wadah yang pertama namanya hati. Itulah ilmu hati. Nah, kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur, coba saudaraku kita lihat pasal 44, Mazmur 44 ayat 21. Masakan Allah tidak akan menyelidikinya karena ia mengetahui rahasia hati. Nah saudaraku, ada satu kalimat yang mengatakan dalamnya lautan dapat diselami. Dalamnya hati siapa yang tahu? Dalamnya hati saudara yang tahu dan Tuhan yang tahu. Dan Tuhan sangat senang saudaraku, dengan umatnya itu bukan bermain hal-hal yang spektakuler seperti yang dikehendaki oleh manusia pada umumnya. Tuhan
pada waktu mau menuntun, membimbing, menyertai, memberkati hidup seseorang, mengubah hidup seseorang, mengadakan kuasa kebangkitan dalam hidup seseorang, itu dia yang paling diperhatikan itu adalah hatinya. Jadi Tuhan itu bermain dengan manusia, itu bermain dengan hatinya. Saudara tidak peduli siapapun saudara. Saudara menganggap dirinya paling hebat, paling berarti, paling kaya, paling pintar. Tetapi kalau hati saudara belum benar di hadapan Allah, Allah tidak tertarik dengan semua atribut dan penampilan yang dimiliki oleh kita. Tetapi siapapun kita, saudaraku, kalau toh kita mungkin orang pinter, orang berpendidikan, orang kaya, orang terkenal, ditambah dengan memiliki hati yang baik, hati yang terjaga, maka disitulah Tuhan tertarik dengan hidup kita. Jadi bukan berarti yang bodoh itu lebih dikenan Tuhan daripada orang pintar, tidak. Tuhan tidak tertarik dengan kebodohan atau kepandaian seseorang, tetapi Tuhan tertarik dengan sikap hati seseorang. Hati seseorang itu yang akan menentukan orang itu sendiri di masa yang akan datang. Karena apa? Tuhan pada waktu mau berurusan dengan seseorang, dia bukan berurusan dengan tempatnya, bukan berurusan dengan latar belakangnya, tetapi dia berurusan dengan sikap hatinya. Kalau mungkin ada di antara kita yang hatinya saat ini nggak beres, dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan kepahitan, dipenuhi dengan emosi, dengan kemarahan, ingat Bapak Ibu Saudaraku, hati yang demikian bukanlah hati yang menjadi target dan sasarannya Tuhan. Kalau kita memiliki hati yang demikian, ayo kita sadar, kita rendahkan diri, kita bertobat, kita mohon agar hati kita dibersihkan oleh Tuhan. Alkitab berkata, barang siapa mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Allah itu adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita. Dia akan menghapus segala kesalahan kita. Dosa yang tidak terlihat secara kasat mata adalah dosa hati. Orang lain nggak tahu, istri, suami, atau anak, orang tua nggak tahu, pendeta nggak tahu. Tetapi Tuhan tahu, kalau di dalam hati kita ada sesuatu yang tidak beres, karena Allah mengetahui rahasia hati. Biarlah pada waktu Allah menyelidiki hidup kita, hati kita, didapatinya hati kita hati yang benar, hati yang percaya, hati yang bertobat, hati yang sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan hati yang sudah dikuduskan, sudah dibersihkan. Di dalam hati kita hanya ada dua hal. Yang pertama, firman Tuhan. Firman Tuhan disimpan dalam hati kita. Yang kedua, kuasa Roh Kudus. Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Jadi dalam tubuh, sentral tubuh kita ada yang namanya hati. Jadi pada waktu hati kita menjadi bait Allah, hati kita ada firman dan roh yang berproses membentuk, menuntun, membimbing seluruh arah hidup kita. Apapun situasi saudara, keadaan saudara, masalah saudara, kesulitan-kesulitan dan penderitaan saudara, selama hati kita baik, hati kita benar, hati kita bersih, dari hati kita pada waktunya akan terpancar kehidupan. Lihat Tuhan akan membela, Tuhan akan menolong, Tuhan akan turun tangan, Tuhan akan campur tangan selama hati kita baik, selama hati kita benar di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan hati saudara saat ini? Kalau ada di antara kita sekali lagi hatinya kurang baik, ayo bertobat, rendahkan diri. Minta Tuhan hapus segala dosa dan kesalahan kita, yaitu dosa hati kita. Agar hati kita kembali kudus, bersih, murni, di hadapan Tuhan menjadi hati yang terjaga, menjadi hati yang menjadi sarana wadah berkatnya Tuhan, sehingga kuasa kebangkitan akan terpancar dari hati kita masing-masing. Tinggalkan perkara-perkara yang jahat di hati kita, segala macam yang buruk, yang najis, yang kotor, segala sesuatu yang tidak baik, saudara singkirkan, saudara buang semuanya itu. Biarkan Tuhan berkarya melalui hati kita masing-masing. Yang pertama adalah ilmu hati. Yang kedua adalah ilmu jiwa. Saudara, kita perhatikan di sini, Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudaraku, ilmu jiwa. Ilmu jiwa di dalam jiwa manusia terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi pada waktu seseorang sudah punya
ilmu hati, yaitu hatinya sudah baik, maka dia harus punya ilmu yang kedua namanya ilmu jiwa. Saudaraku, Tuhan mau berkarya melalui pola pikir kita, perasaan kita, kehendak kita. Setelah hati kita dikuduskan, ada iman percaya kepada firman dan Roh Kudus dalam diri kita, maka jiwa kita sekarang harus dibenahi. Bagaimana cara membenahi pola pikir kita, perasaan kita, kehendak kita? Alkitab menunjukkan cara yang sangat jelas. Jadi akhirnya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis didengar, semua yang disebut kebajikan, dikatakan pikirkan itu. Ini berarti berbicara tentang ilmu jiwa, membangun ilmu pola pikir yang benar, pola pikir yang positif. Jangan sampai ada asumsi negatif untuk diri kita, untuk orang lain, untuk keadaan yang sedang terjadi. Seringkali persoalan yang dihadapi oleh kita belum tuntas, belum deal, belum clear, saudaraku, bahkan baru mengawali babak baru, kita sudah berasumsi bahwa kita pasti gagal. Kita pasti yang terpuruk, kita pasti hancur, kita pasti bangkrut. Saudaraku, pola pikir seperti ini yang seringkali menggiring kita untuk tidak bergairah lagi, untuk tidak lagi berani semangat maju ke depan. Karena belum kita sudah memikirkan kehancuran, kegagalan, bahkan kalau itu dihubungkan dengan hubungan dengan orang lain, dihubungkannya itu dengan hal-hal yang membuat kita benci, marah, kita punya pandangan negatif dengan orang lain, dan kita sudah tidak punya lagi semangat untuk berhubungan dengan orang lain. Karena itu, saudaraku, pola pikir yang buruk, asumsi yang jelek, itu dapat menghancurkan hidup kita. Pada waktu kita terus memikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang membawa kehancuran dalam hidup, maka saudaraku, pola pikir seperti itu menghantui jiwa kita dan yang membuat jiwa kita jadi bodoh. Pola pikir kita jadi bodoh. Dan kebodohan yang ada dalam pola pikir kita itu yang mempengaruhi apa yang akan kita kerjakan, kita lakukan itu jadi kurang semangat, kurang bergairah. Kenapa, saudaraku? Pikiran kita jadi tumpul. Sudah tidak tajam lagi untuk memikirkan sesuatu di masa yang akan datang. Karena itu ayat ini mengatakan, ayo berpikir positif, berpikir yang benar, berpikir yang mulia, berpikir yang baik. Semua yang disebut kebajikan, ayo pikirkan. Baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk usaha pekerjaan kita, terlebih untuk pelayanan kita. Selalu berpikir positif. Di era pandemi COVID-19, semua orang berpikir negatif, menghadapi situasi keadaan, bahkan sekarang bertemu dengan orang lain, sahabat karib, sahabat dekat, keluarga dekat. Kita seringkali jadi bisa menjauh karena adanya ketakutan-ketakutan yang secara ilmu pengetahuan atau kesehatan itu berdasar. Dan itu benar, pemerintah atau dari sisi ilmu kesehatan mewajibkan jaga jarak, pakai masker dan lain sebagainya. Tetapi bukan berarti itu merasuki pikiran kita. Kita jadi dipenuhi dengan ketakutan, sampai mau ngomong dengan orang, berhubungan dengan orang, ketemu sama orang kita nggak berani. Karena apa? Karena pola pikir kita. Bahkan saudara bisa sakit, bisa stres, bisa menderita penyakit macam-macam kalau kita berpikir negatif, baik tentang diri kita, tentang keadaan di sekitar kita, bahkan sampai kepada persoalan-persoalan yang dialami oleh kita. Coba kita lihat kitab Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan amin. Orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, orang yang kesukaannya firman Allah, berarti ilmu jiwa tertinggi dalam hidup seseorang di atas muka bumi ini, pada waktu orang itu terpesona dengan Tuhan, kesukaannya merenungkan firman Tuhan, merenungkan perkara-perkara yang baik, yaitu janji Tuhan dalam hidup kita,
perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena firman Tuhan itu secara garis besar di dalamnya memberikan perintah, memberikan aturan, tetapi juga memberikan janji Tuhan bagi orang yang menuruti perintah dan aturannya. Bagi setiap orang yang memiliki kesukaannya Taurat Tuhan siang dan malam, ia diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang daunnya hijau, dia akan berbuah lebat, dan pada waktu musim kemarau, daunnya tidak layu. Saudaraku, dikatakan yang luar biasa dari ayat ini kalimat terakhir, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, kita jangan berdalih hari-hari hidup kita ekonominya sulit, kita gagal, kita bangkrut, kita mengalami penurunan omset gara-gara situasi keadaan. Analisa secara umum boleh terjadi seperti itu dan dilakukan seperti itu, silakan. Karena pengaruh pandemi, karena pengaruh krisis, karena pengaruh macam-macam. Tetapi saya ingin beritahu kepada saudara sebagai seorang hamba Allah, apapun musimnya, apapun keadaannya, apapun situasinya, pada waktu kita menjadi pribadi yang memiliki jiwa yang kuat, jiwa yang sehat, memiliki pola pikir yang benar, kehidupan yang benar, kesukaannya firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam dan terus melakukan bagian kita. Alkitab berkata, ia seperti pohon. Saudara dan saya tidak pernah loyo, tidak pernah putus asa, tidak pernah kekurangan cara, tidak pernah kekurangan jalan. Dan Tuhan senantiasa bisa membukakan setiap pintu berkat-Nya dicurahkan bagi orang-orang yang hidupnya demikian. Dan Alkitab mengatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya seringkali menyampaikan kepada saudara, lihat kedua telapak tangan saudara. Lihat seperti ini. Saudara, kalau saya tanya ada apa di situ? Ada garis. Garis apakah yang ada di telapak tangan saudara? Saya kasih nama garis keberhasilan dan keberuntungan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan amin. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini ilmu jiwa tertinggi, saudaraku. Kalau kita punya ilmu jiwa sesuai dengan firman Allah, maka saudara jangan takut. Saudara kerja apa saja, di mana saja, mau di kota, mau di desa, mau di bidang apa saja. Selama pekerjaan itu saudara dapatkan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Apa saja yang saudara kerjakan, pasti dibuat Tuhan berhasil. Saudaraku, itulah ilmu yang kedua yang akan membawa kuasa kebangkitan, keberhasilan dalam hidup seseorang. Yang ketiga adalah ilmu bahasa. Kita melihat Roma pasal 10 ayat yang ke-8. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Saudaraku, ilmu bahasa ini saya tidak sampaikan tentang bahasa-bahasa di dunia. Misalnya ada bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Indonesia, atau bahasa yang lain. Saudara kalau diberi kesempatan dan diberi kemampuan belajar ilmu bahasa, demikian menghafalkan bahasa Mandarin, bahasa apa-apa untuk kepentingan hubungan atau bisnis, silakan saja. Tetapi yang saya akan sampaikan adalah ilmu bahasa hidup sehari-hari. Kalimat, kata-kata bahasa kita sehari-hari yang kita gunakan dalam hidup, dalam keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara, tentunya kita ngomong ya kita pakai bahasa Indonesia. Maksudnya bukan itu. Saudaraku, maksudnya bahasa apa yang kita ucapkan setiap hari. Karena itu bahasa itu kan ada bahasa sanjungan, ada bahasa pujian, ada bahasa celaan, ada bahasa hinaan. Tetapi yang saya maksudkan ini bahasa iman. Ilmu bahasa iman. Karena firman itu Tuhan sudah taruh di hati kita. Tuhan sudah taruh di mulut kita. Untuk apa? Untuk diucapkan. Jadi bahasa yang akan membawa keberhasilan yang pertama adalah bahasa iman.
Yang kedua bahasa berkat. Yang ketiga bahasa pengharapan. Amin, saudaraku. Dalam hidup sehari-hari, saudara dan saya harus mengikuti atau melakukan atau mengucapkan bahasa iman, bahasa berkat, bahasa pengharapan, bahasa yang menguatkan, bahasa yang menghibur, bahasa yang memberikan kepada orang lain semangat. Jangan bahasa yang mematikan, mencela, mencemooh, menghina, dan menghancurkan hidup seseorang. Saudaraku, kita akan membaca di dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudaraku, hidup dan mati seseorang sangat ditentukan dengan ilmu bahasa yang dia miliki. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka ngomong, suka menggemakannya, dia akan memakan hasilnya. Saudara akan memakan hasil yang seperti apa di masa yang akan datang? Hari ini saudara ngomong apa? Hari ini saudara menggunakan bahasa apa? Kalau kita hanya setiap hari mengucapkan bahasa kekhawatiran, bahasa ketakutan, bahasa mencela, mencemooh, menghina, menghujat, melakukan ujaran kebencian, pastikan masa depan saudara pasti tidak baik. Masa depan kita hancur, masa depan kita mati. Tetapi kalau kita punya bahasa iman, bahasa berkat, bahasa pengharapan, bahasa kesembuhan, bahasa yang baik, saudara sedang membangkitkan hidup saudara, saudara sedang mempersiapkan hidup saudara yang baik di masa yang akan datang. Karena itu ilmu bahasa ini penting, karena saudaraku, Alkitab berkata barang siapa mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dan menjaga ucapan-ucapannya dari ucapan yang jahat. Mari kita mau belajar bersama-sama menggunakan ilmu bahasa iman, ilmu bahasa berkat, ilmu bahasa pengharapan. Setuju, katakan amin. Apa contohnya, saudara? Bahasa iman. Hari-hari ini mungkin saudara sedang mengalami kesulitan. Usaha saudara sedang sepi, usaha saudara sedang merosot, omsetnya sedang turun, sepertinya kok nggak ada pengharapan. Lalu bahasa saudara apa? Saudara mengeluh, saudara takut, saudara khawatir, atau saudara sebaliknya menggunakan bahasa berkat. Tuhan, aku percaya tidak selamanya usahaku sepi. Tuhan, aku percaya tidak selamanya omsetku menurun. Aku percaya suatu saat omsetku bangkit, omsetku naik, dan aku percaya keadaan hidupku, keluargaku pasti dipulihkan. Tahun ini adalah tahun kebangkitan. Aku percaya akan terjadi kebangkitan ekonomi. Kebangkitan ekonomi. Aku tidak akan kekurangan lagi. Usahaku tidak akan sepi lagi. Semua bahkan jalan yang tertutup sekarang dibuka dalam nama Yesus. Saudara, ini ucapan-ucapan berkat, ucapan-ucapan iman, ucapan-ucapan pengharapan berdasarkan firman Allah. Pada waktu kita mengucapkannya, di sanalah saudara akan memakan hasilnya. Setuju, katakan amin. Nah, saudaraku, yang terakhir, ilmu apa yang dapat membawa kebangkitan dalam hidup seseorang? Yang pertama, ilmu hati. Yang kedua, ilmu jiwa. Yang ketiga, ilmu bahasa. Dan yang terakhir, ilmu perbuatan. Ilmu praktek, ilmu ketaatan. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudaraku, ilmu praktek sesuai dengan yang dimiliki ilmu hati, ilmu jiwa, maupun ilmu bahasa. Lalu dipraktekkan dengan perbuatan nyata. Hatinya sudah baik, jiwanya sudah baik, perkataannya sudah baik, sekarang lengkaplah sudah kalau disertai dengan perbuatan baik. Karena itu ayatnya mengatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Saudara-saudara sedang bekerja apa, melayani sebagai apa, bertugas sebagai apa. Saudara mungkin seorang direktur, saudara mungkin seorang owner, saudara seorang karyawan, saudara seorang pembantu, saudara seorang pelajar,
Saudara, apa saja pekerjaan saudara, posisi saudara saat ini, pada waktu saudara kita melakukan apa saja tugas kita, bagian kita dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, maka saudara sedang memposisikan diri saudara sebagai seorang hamba Allah. Dikatakan Kristus adalah Tuhan, kamu hambanya. Ia akan memberikan upah kepadamu. Saudaraku, seringkali seorang karyawan dia bekerja rajin, jujur, pada waktu ditunggu bosnya, tunggu atasannya, ada ownernya di situ, dia lakukan yang terbaik di situ. Pada waktu atasannya sedang keluar atau bosnya sedang keluar tidak mengawasi, dia mulai ogah-ogahan. Dia mulai bekerja semaunya, dia mulai curi waktu dan seterusnya. Saudara, itu namanya ilmu perbuatan jahat. Nah, yang kita pelajari adalah ilmu perbuatan baik yang dilandasi dengan hati yang baik. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuat dengan segenap hati. Apa sih artinya segenap hati? Segenap hati itu artinya totalitas yang terbaik, tulus, ikhlas, rela. Totalitas hidup kita dipertaruhkan di sana sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kesempatan kepada kita di dalam melakukan pekerjaan. Jangan menuntut, jangan ngomel, jangan menyalahkan siapapun, lakukan bagian kita. Saudara bekerja dalam sebuah perusahaan, saudara berharap bos saudara, atasan saudara, pengertian dan memberikan intensif, memberikan gaji yang layak menurut saudara. Tetapi terkadang itu tidak tercapai dan tidak terpenuhi. Akibatnya kita ngomel, kita bersungut-sungut dan kita mulai ogah-ogahan di dalam bekerja. Saudaraku, kita marah, kita jengkel, kita menganggap bosku tidak berpengertian. Aku punya atasan nggak bijaksana. Saudara, itu bentuk omelan pemberontakan kita terhadap Allah. Seolah-olah saudara bekerja tidak dilihat oleh Allah. Saudara hanya bekerja dilihat oleh mandor saudara, oleh direktur saudara, oleh owner saudara, sehingga saudara sepertinya tidak lagi berharap kepada Allah yang turun tangan campur tangan untuk hidup dan masa depan saudara, tetapi saudara tanpa sadar kita sudah mengandalkan manusia. Kita sudah tahu apa artinya mengandalkan manusia. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi sebaliknya Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang mengerjakan segala tanggung jawab, segenap hati. Kalau ada di antara saudara sebagai orang atasan, mungkin supervisor yang punya anak buah, juga harus bekerja baik, benar, pada waktu memberikan tanggung jawab dan arahan-arahan, juga memberikan tugas yang wajar, yang terjangkau, jangan mengada-ada juga. Karena Pak, dasarnya segenap hati. Kalau aku dalam posisinya dia, aku bisa nggak lakukan. Kita boleh mendidik, mengharapkan seseorang untuk bangkit, tetapi kita juga sadar kemampuan seseorang sampai di mana. Lepas dari semuanya itu, Bapak Ibu Saudaraku, siapapun kita setiap hari, suami, istri, orang tua, anak, karyawan, bos, siapapun kita hamba-hamba Tuhan, ayo kita lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik hari ini, hari depan engkau akan menuai yang terbaik. Kerjakan yang terbaik hari ini, hari depan engkau akan melihat pekerjaan saudara bangkit menjadi pekerjaan yang terbaik. Karena itu saudaraku, 4 ilmu ini kalau dimiliki oleh kita, Alkitab menjamin tidak ada di antara saudara yang hidupnya akan sulit, susah. Tidak ada di antara saudara yang hidupnya akan hancur-hancuran. Tidak ada di antara kita hidupnya yang berantakan. Keluarga kita, usaha pekerjaan kita, ekonomi kita, pendidikan anak-anak kita, semuanya akan baik, disertai Tuhan, diberkati Tuhan di tahun kebangkitan ini. Saudara akan mengalami di mana Allah yang dahsyat, kuasanya yang tidak pernah berubah itu akan nyata dalam hidup saudara. Saya percaya hari-hari hidup kita senantiasa ada dalam penyertaan dan berkat daripada Tuhan. Saya akan akhiri dengan ayat terakhir dari Galatia pasal 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Berbuat baik, perbuatan baik yang kita lakukan dengan segenap hati itu enggak boleh jemu. Ayo lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi. Saudara jangan sampai lemah berbuat baik.
Lakukan lagi, sampai dikatakan kalau kamu tidak menjadi lemah, kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Ternyata perbuatan baik itu adalah diumpamakan seperti benih yang sedang ditabur. Pada waktu kita terus-menerus menabur benih, saudara, pada waktunya saudara akan menuai. Tetapi masalahnya pada waktu kita sedang menabur benih, saudara jangan terhenti atau jangan dihentikan dengan kelelahan, dengan capek, dengan kejenuhan. Ayo tabur terus, lakukan terus yang terbaik. Tabur terus yang terbaik, maka di masa yang akan datang, saudara akan menuai kebaikan dalam hidup saudara. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa agar firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Bapa Sorgawi, kami bersyukur buat firman-Mu pada saat ini yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Dalam ibadah kami bersama-sama umat-Mu di rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau sudah memberikan 4 ilmu yang akan membawa kebangkitan dalam hidup kami. Tuhan, berkat-Mu turun dalam hidup kami anak-anak-Mu. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang sedang lemah, yang sedang sakit, yang sedang menghadapi berbagai-bagai problem kehidupan, kami hamba-Mu mau berdoa bagi mereka semua. Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit, yang sedang lemah, yang sedang berbeban berat, angkat tangan-Mu, Tuhan akan menjamah dan Tuhan akan menilik engkau dan memulihkan hidupmu. Bapak, berkat-Mu turun kepada anak-anak-Mu. Diberkati hidup mereka, mereka yang lemah, mereka yang sakit, di dalam nama Yesus Kristus, terima mujizat, terima kesembuhan, terima otoritas Tuhan. Dalam nama Yesus, engkau diberkati, engkau dipulihkan, engkau disembuhkan. Pintu berkat dibukakan dalam hidupmu. Mulai saat ini kau akan melihat kuasa kebangkitan Kristus menembus seluruh persoalan hidupmu. Ada terobosan-terobosan berkat yang Tuhan sedang ciptakan untuk kehidupanmu hari ini dan masa yang akan datang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menolong anak-anak-Mu, Engkau sudah memulihkan mereka, menghibur, meneguhkan, dan menguatkan hidup mereka semua. Tidak lupa kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mau menyatakan Shalom Indonesia. Indonesia engkau diberkati oleh Allah. Indonesia engkau dipulihkan, engkau disembuhkan dari COVID-19. Dalam nama Yesus, kami mau menyatakan Indonesia sembuh, Indonesia pulih, Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia diberkati. Indonesia menjadi bangsa yang mengenal Tuhan, percaya, bertobat, dan berbalik kepada Tuhan. Kami mau memberkati pemimpin negeri ini, diberkati Presiden Joko Widodo, Wakil Bapak Presiden Ma'ruf Amin. Diberkati Tuhan kedua hamba-Mu yang memimpin negeri ini, bahkan para menteri, gubernur, bupati, camat, lurah, sampai kepada seluruh pemerintahan sipil maupun militer, TNI, Polri. Negeri ini penuh dengan damai, menjadi negeri adil, makmur, sejahtera, secara merata di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih Bapak. Kami percaya Engkau sudah memberkati, sudah mendengar doa kami. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain mengakhiri ibadah pada saat ini. Tuhan memberkati setiap pribadi kami. Kami membuka hati kami mengangkat kedua belah tangan kami tengadakan wajah kami. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus, turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada. Tangan Tuhan selalu menopang, apapun yang diperbuat, selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini, sampai selama-lamanya, Tuhan memberkati engkau. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.